Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada pembelajaran daring kita kali ini. Saya harap kalian sehat selalu. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari tentang sistem gerak pada manusia. Dan sebelum kita lanjutkan, saya harapkan kalian mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Saya beri waktu sekitar 1 menit. Kita mulai. Sistem gerak pada manusia kita pelajari dengan tujuan agar kalian bisa memahami organ-organ penyusun sistem gerak pada manusia beserta fungsinya, serta agar kalian bisa memahami gangguan pada sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia ada 2 macam. Yang pertama, rangka. Rangka ini tersusun atas ratusan tulang. Kemudian yang kedua, otot. Kita tahu bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah dapat bergerak. Gerakan yang terjadi pada manusia dimungkinkan karena adanya kerjasama antara otot sebagai alat gerak aktif dengan rangka sebagai alat gerak pasif. Tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena tulang ini tidak akan dapat berfungsi sebagai alat gerak jika tidak dibantu oleh otot. Otot sebagai alat gerak aktif karena dengan kerja ototlah ini, maka kita dapat bergerak atau rangka dapat bergerak. Otot mampu menggerakkan rangka karena otot memiliki kemampuan, yaitu kemampuan pendek atau berkontraksi dan mengendor atau berelaksasi. Jadi dengan 2 karakter itu, yaitu mengendor dan memendek, maka otot dapat menggerakkan rangka. Sistem rangka pada manusia ini tersusun atas tulang-tulang, kurang lebih sekitar 200 tulang. Tulang-tulang tersebut menyusun 3 kelompok besar. Yang pertama, kelompok tengkorak. Ini tersusun dari banyak tulang tengkorak ini. Yang kedua, menyusun tulang badan ini. Dan yang ketiga, menyusun alat gerak. Ada alat gerak bagian atas, yaitu tangan, dan alat gerak bawah, yaitu kaki. Rangka berfungsi untuk yang pertama, menggerakkan tubuh. Yang dua, menegakkan tubuh. Tanpa tulang, maka tubuh kita tidak akan bisa tegak. Yang ketiga, membentuk tubuh. Coba kita lihat, wajah kita ini tergantung pada bentuk tengkorak kita. Yang keempat, melindungi organ-organ tubuh yang lunak. Contohnya, otak kita dilindungi oleh tengkorak. Alat-alat dalam kita seperti jantung, paru-paru dilindungi oleh tulang-tulang badan. Yang kelima, menyimpan mineral.
kita tahu bahwa tulang itu mengandung kalsium, fosfor, dan lain sebagainya. Yang keenam, sebagai pembentuk sel darah. Yang ketujuh, sebagai tempat meletaknya otot rangka, atau dalam keseharian kita disebut dengan daging. Nah, tulang-tulang itu dapat dikelompokkan dengan dua cara. Yang pertama, bisa dengan kita melihat bentuknya. Yang kedua, bisa kita melihat komposisinya. Berdasarkan bentuknya, kita kenali ada yang namanya tulang pipa, ada yang namanya tulang pendek, ada yang namanya tulang pipi. Sedangkan berdasarkan komposisi atau zat penyusunnya, ada kita kenal namanya tulang rawan. Tulang rawan itu sifatnya rawan, artinya dia lentur. Yang kedua, tulang keras. Namanya aja tulang keras, maka sifatnya keras, mudah patah. Nah, sekarang kita lihat jenis yang pertama, yaitu tulang pipa. Tulang pipa ini kalau kita perhatikan bentuknya itu batang. Nih, ada bagian batang. Kemudian ada bagian ujungnya berbonggol nih. Nah, jenis tulang ini banyak kita jumpai pada anggota gerak. Contohnya, ini adalah tulang radius. Kemudian ada tulang lengan atas, ada tulang paha, ada tulang betis, ada tulang kering. Nah, bentuknya ini ada bagian yang memanjang ini batang, kemudian ada kedua ujungnya berbonggol. Coba kita perhatikan jenis tulang yang terdapat pada jari-jari tangan. Nih, jari-jari tangan nih. Ada bagian yang panjang, ada bagian batang ini, kemudian ujungnya berbonggol nih. Nih, ada bagian batangnya nih, kemudian ujungnya berbonggol. Kita juga coba kita lihat pada tulang jari-jari kaki. Nih, ini ada bagian yang panjang, nih, kemudian ujungnya berbonggol. Nah, kalau kita lihat style, seperti inilah bentuk tulang pipa. Perhatikan strukturnya. Pada bagian batang, ya kalau kita belah nih, kita sayat bagian batang. Nih. Kemudian kita sayat juga bagian bonggolnya ini, bagian ujungnya ini kita sayat. Maka akan tampak seperti berongga-rongga, dan ini isinya ini agak kemerah-merahan ini. Ini agak kemerah-merahan karena di sini bersih susum merah tulang. Disinilah tempat terjadinya pembentukan sel darah merah. Kemudian kalau kita lihat bagian batangnya nih, ini ada strukturnya. Ini juga seperti spons, tulang ini seperti spons. Kemudian ada bagian kanalnya, salurannya nih. Ya, ini ada sel saraf, ada pembuluh darah, dan juga ada sumsum tulang. Ini namanya sumsum kuning tulang. Kalau ini sumsum merah tulang. Di kedua sumsum inilah dibentuk sel darah. Yang ini sel darah merah, ini trombosit dibentuk di sini sebagai kekebalan tubuh. Sekarang jenis yang ketiga. Coba kita perhatikan baik-baik tulang yang ada pada pergelangan tangan kita. Lihat nih, pergelangan tangan. Ada tulang nih,
pendek nih, bentuknya tidak teratur nih ya, pendek nih, tidak teratur. Kemudian coba kita lihat lagi pada tulang pergelangan kaki, nih pendek juga, tidak teratur. Dan coba kita lihat lagi yang ada pada ruas-ruas tulang belakang kita, bentuknya pendek nih, pendek, tapi ini teratur ini ya, pendek. Nah, jenis-jenis tulang pendek ini banyak dijumpai di mana tubuh kita memerlukan tumpuan untuk menahan beban. Ya, contohnya tadi ini yang ada di pergelangan tangan. Nah, ini kan telapak tangan kita menahan beban. Oleh karena itu diperlukan tulang pendek ini yang ringan dan kuat. Demikian juga di pergelangan kaki, ruas-ruas tulang punggung ini perlu tulang yang ringan dan kuat. Jenis yang ketiga adalah tulang pipih. Tulang yang berbentuk pipih ini banyak kita jumpai di daerah di mana organ-organ tertentu memerlukan perlindungan. Contohnya, otak kita perlu perlindungan, dilindungi oleh tengkorak. Kemudian, organ-organ seperti paru-paru, jantung, dan lainnya itu perlu juga perlindungan. Dan tulang yang melindungi organ-organ dalam tersebut adalah tulang rusuk, tulang sternum atau tulang dada. Kemudian, nah ini bentuknya pipih nih, ya. Kemudian organ-organ dalam lain seperti kantong kemih, prostat dan lainnya itu perlu perlindungan. Oleh karena itu dia dilindungi oleh tulang panggul. Ini bentuknya pipih. Dan tulang di badan kita ada yang namanya tulang belikat atau skapula ini. Jadi tulang pipih ini dijumpai di daerah yang perlu perlindungan. Nah, sekarang jenis tulang yang lain. Berdasarkan komposisinya tadi, yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa tulang itu ada dua macam. Ada yang namanya tulang rawan dan ada yang namanya tulang keras. Nah, sekarang kita lihat tulang rawan nih. Tulang rawan ini tersusun atas sel-sel tulang rawan. Ingat, tulang rawan itu berbeda dengan sel-sel tulang rawan. Jadi tulang rawan ini tersusun atas sel-sel tulang rawan nih. Ini selnya, ini sel tulang rawan yang namanya kondrosit. Kondrosit ini akan menghasilkan kondrin. Kemudian kita lihat di sini nih matriknya nih. Matriknya ini tersusun atas banyak sekali zat halogen, tapi sedikit zat kapur, makanya dia bisa lentur. Nah, tulang rawan ini bersifat lentur. Pada anak-anak, hampir semua tulang itu masih bersifat rawan. Nah, dia itu tersusun atas jaringan ikat embrional. Sedangkan tulang rawan pada orang dewasa berasal dari selapu tulang, keras yang namanya perikendrium, yang banyak mengandung sel-sel keras, sel-sel tulang keras atau kondroblas. Jadi beda ini penyusun pembentuk sel tulang rawan pada anak-anak dengan sel tulang rawan pada orang dewasa. Nah, pada orang dewasa tulang rawan itu ditemukan hanya pada bagian tertentu. Contohnya pada telinga, kemudian di
di antara sambungan tulang satu dengan tulang yang lainnya, kemudian di ujung-ujung tulang pipa, kemudian di hidung, dan lain sebagainya. Kemudian jenis yang kedua yang berdasarkan susunan atau komposisi zat penyusunnya, yaitu tulang keras. Tulang keras ini kita lihat, tulang keras nih, perhatikan nih, kalau kita lihat dari atas nih, tersusun seperti mosaik nih, seperti lukisan. Ada bagian ini nih, kemudian ada semacam bercak-bercak, kemudian ini ada semacam saluran. Nah, kalau kita lihat seperti ini, kalau dari bagian ini nih ya, nih. Nah, ini ada bagian yang mengitari pusat tulang. Ini pusat tulang ini. Nah, pusat tulang ini berupa saluran. Namanya saluran Haversian. Nah, ini disitulah terdapat pembuluh darah, kemudian juga terdapat sumsum tulang, juga terdapat sistem saraf. Nah, kemudian di antara lempengan-lempengan tulang ini lempengan tulang ini tersusun konsentris ya, mengitari mengitari saluran Hafiz ini. Nih, lamela-lamela ini, kepingan-kepingan tulang ini. Kemudian di antara kepingan tulang ini ada daerah nih namanya nih. Ini namanya lakuna. Nah, di dalam lakuna ini terdapat sel pembentuk tulang yang kita sebut dengan osteosit. Ini selnya nampak ini. Kemudian di dalam lakuna ini ada semacam saluran kecil yang menghubungkan antara lakuna satu dengan lakuna yang lainnya, yang disebut dengan canaliculi. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran yang akan datang. Semoga pertemuan kali ini akan bermanfaat pada kalian.